Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi kami selanjutnya, yang mana materi kami ini berjudul tentang sistem manajemen kinerja program log model. Yang mana jumlah kelompok kami terkait pembahasan ini berjumlah 3 orang, yang mana yaitu Dede Kurniawan, Dewi Junita, dan Sesi Hidayati. Dan untuk pembahasan materi yang akan disampaikan terkait sistem manajemen kinerja program logic model akan disampaikan oleh Sesi Hidayati, yang selanjutnya Dede Kurniawan, dan yang terakhir Dewi Junita. Kepada Sesi Hidayati kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi kinerja, pengukuran kinerja, dan manajemen kinerja. Menurut Bastian, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang di dalam perumusan skema suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja adalah pengumpulan data kuantitatif yang sistematis dan teratur terhadap serangkaian indikator utama kinerja organisasi. Sedangkan manajemen kinerja adalah pengumpulan dan penggunaan informasi kinerja kuantitatif secara purposif untuk mendukung keputusan manajemen dalam mencapai tujuan strategis organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka kerja manajemen kerja seperti yang kita lihat pada slide tersebut, di mana kerangka kerja dan manajemen kerja ini didasarkan pada interaksi yang berkelanjutan antara perencanaan strategis dan jenis perencanaan lainnya, penganggaran, manajemen berkelanjutan, dan pengukuran dan pelaporan kinerja. Komponen manajemen pada gambar tersebut berfokus pada implementasi dan manajemen strategi, program, proyek, layanan, dan inisiatif baru secara berkelanjutan. Dalam konteks kinerja, konsep ini menekankan pengelolaan, memotivasi, dan memberikan insentif kepada orang, unit organisasi, dan program dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan manajemen ini juga lebih cenderung untuk menekankan pengembangan dan pemeliharaan budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja. Jadi tujuan paling umum dari pengukuran dan manajemen kinerja ini adalah untuk mengurangi biaya, meningkatkan efektivitas, menjaga ekuitas, dan memberikan produk-produk dan layanan yang berkualitas tinggi yang dipenuhi dengan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Tujuan paling umum dari pengukuran dan manajemen kerja itu, yang pertama itu untuk mengurangi biaya atau meningkatkan efisiensi. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas. Yang ketiga menjaga ekuitas dan memberikan produk-produk dan layanan yang berkualitas tinggi yang dipenuhi dengan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Yang terakhir itu, yang keempat, pada tingkat yang lebih dalam, tujuan dapat mencangkup pertanggungjawaban kepada warga negara, meningkatkan sumber daya, dukungan politik, dan sebagainya. Berikutnya itu manajemen publik dan manajemen kerja. Manajemen publik mengacu secara luas pada manajemen organisasi publik untuk mencapai tujuan publik. Sedangkan manajemen kerja itu sebagai pendekatan manajemen yang harus dikembangkan dengan tujuan mengurangi aturan yang tidak perlu. Memotivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi adalah komponen inti dari manajemen kerja. Dengan demikian, manajemen kerja tidak hanya mendukung manajemen publik, tetapi juga membantu mendefinisikan dan menyusunnya di era ketika kinerja biasanya menjadi tujuan utama manajemen publik. Dengan memberikan informasi kepada manajer, mengambil keputusan utama, pilihan strategis akan menghasilkan peningkatan sepanjang dimensi kinerja yang diprioritaskan. Menurut Bob Hen, dalam artikel tinjauan administrasi publik, mengemukakan 3 pertanyaan besar untuk manajemen publik. Yang pertama itu, dia bertanya bagaimana manajer publik
dapat memutus siklus manajemen mikro. Yang kedua itu, dia bertanya bagaimana manajer publik dapat memotivasi orang untuk bekerja dengan penuh semangat dan cerdas untuk mencapai tujuan publik. Yang ketiga itu pertanyaannya, bagaimana manajer publik dapat mengukur prestasi lembaga dengan cara membantu meningkatkan pencapaian itu. Masing-masing pertanyaan itu menyoroti peran manajer dalam menghasilkan kinerja yang lebih baik, dan pertanyaan-pertanyaan itu secara kolektif menunjukkan bahwa kinerja adalah inti dari manajemen publik. Manajemen kinerja sebagai pendekatan manajemen harus dikembangkan dengan tujuan mengurangi aturan yang tidak perlu. Memotivasi individu yang bekerja dalam suatu organisasi adalah komponen inti dari manajemen kinerja. Menurut Koppel, mengacu pada 5 dimensi dari akuntabilitas yang mungkin dieksplorasi, yaitu transparansi, liability, controllability, responsibility, dan responsif. Koppel menyarankan bahwa dua yang pertama adalah persyaratan mendasar yang diperlukan untuk mewujudkan 3 yang tersisa. Transparansi mengacu pada kemampuan kita untuk melihat apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana melakukannya. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada warga dan pemangku kepentingan pada umumnya. Tanggung jawab atau liability mengacu pada hukum yang dijatuhkan karena gagal mematuhi standar tinggi hukum dan administrasi publik. Controllability mengacu pada kemampuan pembuat kebijakan dan pembuat keputusan untuk mempengaruhi birokrasi agar sesuai dengan harapan. Ini adalah apa yang kita anggap sebagai kontrol politik dalam ilmu politik, tetapi secara luas berlaku untuk pengambilan keputusan. Persyaratan pengukuran kinerja menawarkan satu mekanisme bersama pengawasan dan lainnya bagi para pemimpin kebijakan untuk melakukan kontrol vertikal yang lebih kuat atas tindakan-tindakan administrasi. Dengan mendefinisikan secara jelas apa yang diharapkan, mengukur kinerja aktual, membandingkan dengan target atau tolak ukur yang telah ditetapkan, dan memberikan insentif positif dan negatif yang tepat. Pengukuran kinerja menjanjikan untuk meningkatkan kemampuan kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Kurniawan. Baiklah, saya akan melanjutkan slide yang ke-8, yaitu materi pembahasan teman kami yang sebelumnya, yaitu sesi Hidayati terkait manajemen kinerja akuntabilitas, yang mana dalam buku Koppel itu mengacu ada 5 dimensi yang dari akuntabilitas yang mungkin dieksplorasikan, yaitu transparansi, liability, controllability, responsibility, dan responsiveness. Nah, dari akuntabilitas ini, pemantauan kinerja dapat memungkinkan untuk menentukan apakah suatu lembaga memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum dan memberikan data yang menjadi dasar penelitian. Nah, terkait ini yang mana elemen yang nyata pengukuran kinerja dan manajemen untuk akuntabilitas terletak pada dimensi Koppel, yaitu tahun 2005, yang disebut dengan sebagai responsif. Apa dari manajemen ini menanyakan tentang apakah yang dibutuhkan warga pemangku kepentingan, dan apakah yang diharapkan dari organisasi yang diterapkan oleh manajemen kinerja akuntabilitas. Dan dimensi ini sebenarnya dimensi ini tertata rapi dalam misi organisasi dengan alasan yang keberadaannya. Jadi pengukuran kinerja adalah pendekatan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam manajemen kinerja dan akuntabilitas. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang manfaat manajemen kinerja, yang mana manfaat manajemen kinerja ini terbagi ada 7, yaitu yang pertama, manajemen kinerja sangat bermanfaat bagi pihak atasan, bawahan, dan organisasi. Yang kedua, manajemen kinerja mempermudahkan penyelesaian pekerjaan bawahan
sehingga atasan tidak perlu lagi repot untuk mengarahkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, bagi bawahan, manajemen kinerja membuka kesempatan diskusi dan dialog dengan atasan berkaitan dengan kemampuan kinerjanya dan pekerjaannya yang dilakukan. Yang keempat, memberikan umpan balik untuk memperbaiki kinerja dan sekaligus meningkatkan keahlian dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, manajemen kinerja juga memberdayakan bawahan karena ia tidak perlu sedikit-sedikit memohon petunjuk kepada atasan karena telah diberikan arahan yang sejak awal. Yang keenam, bagi organisasi, manajemen kinerja memungkinkan keterkaitan antara tujuan organisasi dan tujuan pekerjaan masing-masing bawahan. Yang ketujuh, manajemen kinerja mampu untuk memberikan argumentasi yang relatif kuat untuk setiap keputusan yang menyangkut tentang SDM. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar penerapan manajemen kinerja. Untuk dapat menerapkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi diperlukan adanya persyaratan dasar yang harus dipenuhi dalam suatu organisasi. Nah, salah satunya ada 7, yaitu pertama, adanya suatu indikator kinerja atau key performance indicator yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. Yang kedua, semua ukuran kinerja tersebut biasanya dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan antara atasan dan bawahannya yang sering disebut sebagai suatu kontrak kinerja atau performance contract. Yang ketiga, terdapat suatu proses siklus di mana kinerja yang baku yang dipenuhi kerja yang baku dan dipatuhi untuk dikerjakan bersama, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan serta evaluasi kinerja. Yang keempat, adanya suatu sistem reward dan punishment yang bersifat konstruktif dan konsisten dijalankan. Konsep reward ini tidak selalu harus bersifat finansial, tetapi bisa juga bentuk lain seperti promosi, kesempatan, pendidikan, dan lain-lainnya. Yang kelima, terdapat suatu mekanisme performance appraisal atau penilaian kinerja yang relatif objektif, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak. Yang keenam, terdapat suatu gaya kepemimpinan atau leadership style yang mengarahkan kepada pembentukan organisasi berkinerja tinggi. Yang ketujuh, menerapkan konsep manajemen SDM berbasis kompetensi. Umumnya organisasi ini bekerja tinggi, memiliki kompetensi dan menerapkan kompetensi itu sebagai hal-hal yang penting seperti manajemen kinerja, rekrutmen, seleksi, pendidikan dan pengembangan pegawai, dan promosi. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang mengembangkan sistem manajemen kinerja, di mana sistem manajemen kinerja hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dapat berupa sistem komprehensif yang mencakup perencanaan strategis, pengukuran kinerja, penganggaran berbasis kinerja, dan evaluasi kinerja. Namun semua jenis manajemen kinerja dan sistem pengukuran ini dapat dikembangkan dengan desain umum dan proses implementasi. Ada 13 desain dan implementasi sistem manajemen kerja. Yang pertama adanya klarifikasi tujuan sistem, yang mana klarifikasi tujuan sistem adalah pentingnya untuk menjelaskan sistem, apakah sistem tersebut mendukung implementasi, siapa data yang dibagikan, siapa yang akan dilibatkan, dan bagaimana informasi dan apa jenis keputusan yang disampaikan. Yang kedua, menilaikan kesiapan organisasi, yaitu organisasi harus dinilai berdasarkan tingkat kesiapan sistem dan manajemen kinerjanya. Yang ketiga, identifikasi stakeholder eksternal, yang mana akan sangat membantu jika memiliki komitmen dari pemangku kepentingan eksternal, misalnya kelompok pelanggan, kelompok advokasi, dan kelompok personal, karena pada akhirnya akan lebih mudah untuk menghasilkan sistem manajemen yang efektif. Yang keempat, atur proses pengembangan sistem. Langkah ini
Langkah keempat ini mencakup keputusan tentang semua orang yang akan terlibat dalam berbagai langkah dalam proses manajer, karyawan, staf, analisis, konsultan, dan klien, dan lain-lainnya. Hal ini juga termasuk mengembangkan jadwal untuk melakukan dan menyelesaikan berbagai langkah dan proses. Yang kelima, identifikasi tujuan utama dan parameter untuk memulai manajemen kinerja. Yang mana langkah kelima ini yaitu terkait dalam membangun dan mengklarifikasi suatu tujuan sistem manajemen dan parameternya. Yang keenam, tentukan komponen untuk sistem manajemen kinerja, kriteria kerja, dan penggunaannya. Langkah yang keenam ini menjelaskan juga masyarakat identifikasi tujuan, penggunaannya, dan kriteria kinerja lainnya untuk dipantau oleh sistem pengukuran. Yang ketujuh, tetapkan evaluasi dan pilih indikator. Langkah 7 ini merupakan langkah yang paling metodologis dalam proses merancang sistem manajemen kinerja. Yang kedelapan, kembangkan prosedur pengumpulan data. Ya, langkah 8 ini dengan serangkaian indikator yang akan dimasukkan ke dalam sistem manajemen kinerja. Langkah selanjutnya ini dalam proses desain dan mengembangkan prosedur untuk mengumpulkan dan proses data secara teratur. Yang kesembilan, tentukan desain sistem. Jadi dengan rangkaian indikator yang akan dimasukkan ke dalam sistem manajemen kerja akan beroperasi. Salah satu keputusan ini menyangkut pelaporan frekuensi dan saluran, yaitu seberapa sering indikator tertentu akan dilaporkan kepada pengguna yang dituju. Yang ke-10, lakukan percobaan jika diperlukan, yaitu langkah ini, percobaan ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang seberapa baik suatu sistem bekerja dalam masalah-masalah kasus yang perlu ditangani sebelum menerapkan sistem secara menyeluruh. Yang ke-11, menerapkan sistem skala penuh, yang mana langkah ini itu penerapan sistem manajemen kinerja berarti mengumpulkan dan memproses semua data yang diperlukan dengan tenggat waktu, menjalankan data, menyebarluaskan laporan kinerja pada pengguna yang ditunjuk secara tepat waktu, dan meninjau data untuk melacak kinerja dan menggunakan informasi ini sebagai input tambahan untuk pengembalian suatu keputusan. Yang ke-12, gunakan modifikasi dan evaluasi sistem, yang mana langkah ini validasi data merupakan komponen penting dari evaluasi dari sistem kinerja. Tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya validasi dan dapat diandalkan. Staf harus dilatih dalam hal pentingnya memiliki data yang andal. Dan cara menguji reliabilitas, jika validitas data tidak diatasi, manajemen kinerja dapat membuat dan memvalidasi data tidak diatasi. Manajemen kinerja dapat membuat dan mengomunikasikan gambar yang tidak akurat dari kinerja aktual. Yang ke-13, yang terakhir, bagikan hasil dengan pemangku kepentingan. Yang mana langkah ini, keterlibatan pemangku kepentingan merupakan komponen dari manajemen kinerja. Mengembangkan upaya umpan balik pemangku kepentingan akan membantu semua pihak mendapatkan pemahaman dan dapat mempertahankan dukungan untuk program publik dan nirlaba. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang proses yang fleksibel. Mengembangkan sistem manajemen kinerja merupakan seni dan sains. Ini adalah ilmu yang terus mengalir secara sistematis, dan tujuan sistem dan parameter di mana ia harus dirancang karena seni merupakan proses kreatif dalam hal menentukan tindakan, format laporan, dan aplikasi perangkat lunak yang harus dilakukan dengan cara yang peka terhadap kebutuhan orang-orang yang akan menggunakannya dan yang akan membangunkan kredibilitas
dan dukungan untuk sistem di sepanjang jalan. Untuk mengembangkan sistem manajemen kinerja, keberhasilan sebagian akan berasal dari menyesuaikan desain dengan proses implementasi dengan kebutuhan khusus organisasi ataupun program yang bersangkutan. Nah, meskipun langkah yang disajikan semuanya sangat penting, tapi memadukannya jauh lebih penting daripada melakukan dalam urutan tertentu. Yang demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan untuk pemateri selanjutnya akan dibahas oleh saudara Dewi Junita. Kepada saudari Dewi Junita kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Sebelumnya, rekan saya membahas mengenai sistem manajemen kinerja, yang pada intinya bagaimana suatu organisasi itu merancang suatu sistem di dalam organisasinya agar menghasilkan suatu output yang maksimal, sehingga akan memberikan dampak pada outcome atau hasil dari pencapaian misi dan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui dalam mengembangkan kerangka kinerja ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, salah satunya kami akan bahas di sini mengenai program logic model. Nah, logic model ini adalah suatu desain berbentuk diagram skema yang dimana dia mewakili logika bagaimana suatu program itu berjalan. Nah, jadi dia menunjukkan bagaimana berbagai komponen yang diharapkan itu saling berinteraksi, kemudian bagaimana barang atau jasa yang dihasilkan, kemudian bagaimana untuk menghasilkan outcome yang diinginkan. Nah, jadi di sini berkaitan dengan konsep logika, bagaimana ketika kita menetapkan suatu target, nah bagaimana target ini dapat dicapai. Nah, inilah yang dinamakan dengan logic model atau model logika program. Sehingga diharapkan dengan adanya model logika ini dapat mengarahkan suatu program atau kegiatan itu kepada hasil yang ditargetkan. Tentu yang namanya pemerintah ataupun suatu organisasi itu menargetkan hasil yang maksimal. Nah, bagaimana hasil tersebut dapat dicapai? Nah, dengan logika program inilah hal itu dirancang dan didesain. Program logic model ini berkaitan dengan yang namanya program. Nah, kalau misalnya di organisasi pemerintahan, kita tahu bahwa program yang dirancang itu merupakan program publik, di mana suatu program itu dibuat atau dirancang untuk memenuhi kebutuhan publik atau kebutuhan masyarakat dalam rangka mengatasi beberapa masalah, kemudian memenuhi kebutuhan dari masyarakat tersebut, dan merancang suatu program yang memiliki dampak positif kepada masyarakat tersebut. Jadi ketika organisasi pemerintahan merancang suatu program, itu outcome yang ingin dihasilkan itu merupakan kebermanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat ketika program itu dijalankan. Nah, jadi kemudian ketika kita merancang suatu program, itu harus memenuhi beberapa asumsi mengenai apa layanan akan diberikan, kemudian kepada siapa layanan akan diberikan, kliennya itu siapa, masyarakatnya itu masyarakat apa, masyarakat desa, masyarakat kota, atau masyarakat menengah ke bawah, atau masyarakat menengah ke atas. Jadi asumsi-asumsi itu harus kita penuhi dulu. Kemudian juga hasil yang ingin itu apa, outcome-nya itu apa dari program tersebut. Nah, sehingga itu akan membentuk suatu logika berpikir kita bagaimana suatu program tersebut dirancang sehingga hasilnya itu sesuai dengan outcome yang diinginkan. Kemudian kita lihat bagaimana program logic model ini bekerja. Nah, teman-teman dapat lihat di slide itu ada bagaimana kerangka program logic model. Itu dimulai dengan adanya sumber daya. Dan sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, juga dapat berupa yang lain, misalnya fasilitas publik. Nah, ini sumber daya ini diberdayakan untuk menjalankan aktivitas yang sasarannya itu publik. Nah, kemudian menghasilkan output.
Dari aktivitas tersebut ada outputnya, yang output tersebut mengarah kepada outcome yang diinginkan. Nah, outcome ini dapat dirasakan. Outcome ini kan berkaitan dengan manfaat. Apakah suatu program tersebut bermanfaat atau tidak bagi publik tadi sebagai sasaran yang diinginkan gitu kan. Nah, jadi manfaat ini dapat dirasakan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung kita dapat lihat. Kemudian kalau misalnya secara tidak langsung itu biasanya bertahap, bisa manfaat jangka pendek, manfaat jangka menengah, manfaat jangka panjang. Nah, ini tergantung dari program yang dijalankan. Nah, kalau misalnya kita contohkan pemerintah merancang suatu program untuk mengurangi tingkat kemacetan. Nah, kalau misalnya di Pekanbaru. Nah, sumber dayanya ini apa? Sumber dayanya misalnya Transmetro Pekanbaru. Nah, Transmetro Pekanbaru menjalankan aktivitas yang memiliki rute-rute yang digunakan untuk mempersilahkan masyarakat sebagai sasaran untuk menaiki Transmetro tersebut. Nah, outputnya apa? Output ini biasanya dihitung atau diukur dengan jumlah. Jadi semakin banyak masyarakat yang naik Transmetro Pekanbaru, berarti outputnya semakin besar. Jadi ada output yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Nah, output ini mengarah kepada outcome, manfaatnya. Nah, ketika suatu program ini berhasil mencapai output yang diharapkan, output yang ditargetkan, maka outcome-nya juga akan berhasil. Outcome di sini apa? Outcome di sini yaitu kemacetan di Pekanbaru berkurang. Nah, jadi ini bertahap. Jadi itu bagaimana suatu program itu dirancang dan program itu berjalan. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga di bagian tersebut ada external influence-nya atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, biasanya faktor eksternal ini adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan atau faktor yang di luar kendali dari si pembuat program atau di sini si pemerintah. Nah, misalnya apa? Ekonomi global. Kemudian juga faktor cuaca, iklim, faktor suhu, kemudian faktor politik yang di luar kendali dari pemerintah. Nah, ini akan mempengaruhi suatu program tersebut. Bisa saja faktor eksternal ini dapat mempermudah suatu program tersebut berjalan, namun bisa juga menjadi penghambat dari keberhasilan suatu program tersebut. Nah, kalau kita lihat dari gambar sebelumnya, program logic model ini ada output dengan outcome. Nah, ini adalah kedua hal yang berbeda. Nah, di sini perlu kita tekankan perbedaannya. Output itu adalah hasil atau keluaran yang diperoleh dari suatu program yang dijalankan atau suatu aktivitas yang dijalankan. Sedangkan outcome itu adalah suatu proses atau suatu hasil yang dihasilkan dari output yang berkualitas. Nah, jadi di sini kita dapat ketahui ketika suatu program tersebut dijalankan kemudian akan menghasilkan suatu output, itu tidak serta-merta akan mencapai outcome yang diinginkan. Nah, jadi outputnya itu harus berkualitas. Artinya ketika kita menginginkan Pekanbaru ini berkurang kemacetannya, otomatis outputnya orang yang naik Transmetro Pekanbaru itu tuh harus banyak gitu, harus banyak orang yang memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga mengurangi orang-orang yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, di situ kita jelas ya, dapat kita ketahui output ini belum tentu akan menghasilkan outcome, tapi output ini menjadi tolak ukur apakah outcome itu akan tercapai atau tidak. Hal pertama yang terpenting yang dilakukan dalam mengembangkan ukuran kinerja adalah mengidentifikasi apa yang harus diukur. Tadi kita sudah mengetahui ukuran-ukuran dari kinerja tersebut, apa-apa ukuran outcome sampai indikator kebutuhan. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi apa yang diukur untuk menentukan ukuran-ukuran tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membuat program logic model yang berguna. Yang pertama itu
nyatakan konstruksi dengan sesederhana dan setepat mungkin. Jadi ketika kita membuat konstruk model, pastikan model tersebut sederhana dan tepat sesuai dengan program yang dijalankan. Jangan terlalu ribet dan jangan terlalu simpel juga, namun memang benar-benar sesuai kebutuhan dari program tersebut. Kemudian membedakan secara akurat antara keluaran dengan hasil. Jadi benar-benar dibedakan output dan outcome yang tadi. Kemudian identifikasi outcome yang diinginkan tuh apa sebenarnya. Kemudian fokus pada elemen kunci. Nah, untuk kita menghasilkan suatu outcome itu kan ada variabel-variabel yang harus ada. Maka kita fokus pada variabel-variabel tersebut. Jangan fokus pada variabel di luar dari outcome yang diinginkan. Kemudian sertakan interaksi dari variabel tersebut. Kemudian juga hindari jalan buntu. Jadi ketika suatu variabel atau elemen tersebut dirasa tidak menuju ke hasil yang diinginkan, maka diketepikan saja gitu, dieliminasi. Fokus kepada elemen yang mengarah kepada outcome yang diinginkan. Kemudian identifikasi kerangka waktunya. Ketika kita menjalankan suatu program, kita mau program kita nih berjalan atau nampak hasilnya tuh dari secara langsung kah, atau dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Nah, ini identifikasi. Kemudian juga gunakan tingkat perincian yang sesuai gitu. Jadi dirincikan benar-benar suatu program tersebut dan buat sistem pengukuran kinerjanya. Kemudian juga pastikan model logika tersebut dapat dimengerti dan dapat dipahami secara baik. Kemudian ukuran kinerja. Nah, tujuan dari mengembangkan program logic model tadi adalah untuk mengidentifikasi apa yang masuk ke dalam suatu program tersebut, yaitu sumber daya. Kemudian siapa sasarannya, yaitu publik. Kemudian juga apa layanan atau produk yang dihasilkan, yaitu outputnya. Kemudian bagaimana outcome yang diinginkan. Nah, ini semua itu harus diukur untuk menentukan apakah suatu program tersebut berjalan sesuai dengan outcome yang diinginkan. Nah, apa saja ukurannya? Pertama kali itu kita dapat menentukannya dengan ukuran output. Nah, ukuran output ini mewakili produk atau layanan yang langsung dihasilkan dari suatu program. Nah, biasanya output ini dengan jumlah kaitannya. Misalnya tadi programnya mengurangi kemacetan dengan TMP Pekanbaru, berarti ukuran outputnya seberapa banyak orang yang naik bus TMP tersebut. Kemudian yang kedua, pengukuran efisiensi dan produktivitas. Nah, efisiensi ini seberapa efisiensinya suatu program tersebut dijalankan. Ini berkaitan dengan waktunya, dari siklus waktunya. Kemudian juga seberapa produktifnya program tersebut berjalan untuk menghasilkan output. Kemudian yang selanjutnya itu ukuran kualitas layanan. Nah, kualitas layanan ini berkaitan dengan output layanan yang diberikan. Nah, misalnya itu dalam program pelayanan SIM. Nah, ini kualitas layanan itu dilihat bagaimana prosedur layanan SIM, kemudian pelayanannya itu ramah atau tidak, kemudian itu penyelesaiannya berapa lama penyelesaiannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ukuran outcome. Nah, ukuran outcome ini berkaitan dengan manfaat tadi. Apakah suatu program tersebut menghasilkan manfaat yang diinginkan atau tidak. Nah, misalnya tadi, apakah dengan adanya bus TMP kemacetan akan berkurang atau tidak. Nah, itu untuk mengukur outcome-nya. Kemudian ukuran efektivitas biaya. Nah, ini berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan suatu program untuk menghasilkan output. Nah, biasanya dengan biaya. Kemudian ukuran kepuasan pelanggan. Nah, ini berkaitan erat dengan kualitas layanan tadi. Cuma ukuran kepuasan pelanggan ini berkaitan dengan apakah pelanggan tersebut ada keluhan atau tidak. Nah, jadi indikatornya itu biasanya dapat diukur dari
keluhan. Kemudian juga bisa dengan memberikan kartu respon pelanggan atau kartu respon dari masyarakat, saran dan kritik. Nah, untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kemudian ukuran produktivitas sistem. Nah, sejauh mana suatu sistem tersebut produktif untuk menghasilkan output yang sesuai dengan outcome yang diinginkan. Kemudian ukuran sumber daya. Ukuran sumber daya tadi ketika kita menginginkan output yang segini, maka sumber daya yang dibutuhkan seberapa gitu. Maka jumlah dari sumber daya tadi, misalnya tadi TMP untuk mengurangi kemacetan, berapa bus yang dijalankan dalam sehari. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ukuran beban kerja. Ukuran beban kerja tadi berkaitan dengan ukuran sumber daya. Ketika kita sudah menetapkan sumber daya yang dibutuhkan berapa, maka dari sumber daya tersebut berapa lama dia beroperasi. Misalnya tadi bus TMP dari jumlah yang 5 misalnya kan. Nah, ini beroperasinya dalam sehari berapa lama, dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai siang. Nah, ini ukuran beban kerjanya. Kemudian juga orang yang dibutuhkan dalam bus itu seperti apa, apakah dalam satu bus atau bersif atau 2 atau seperti apa. Nah, ini untuk menggambarkan ukuran beban kerja. Kemudian selanjutnya ukuran lingkungan eksternal. Nah, ukuran lingkungan eksternal ini adalah ukuran faktor-faktor eksternal yang di luar kendali dari si pembuat program. Misalnya tadi tentang ekonomi global, kemudian juga lingkungan politik, kemudian juga cuaca. Nah, diukur seberapa tingkat faktor eksternal tersebut mempengaruhi suatu program. Kemudian yang terakhir, indikator kebutuhan. Ini untuk mengukur apakah suatu program tersebut memang benar-benar diadakan atau dibuat itu berdasarkan kebutuhan dari si penerima layanan. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa poin. Yang pertama, manajemen kinerja, bagaimana suatu program tersebut dicari akar permasalahannya agar hasil dari suatu program tersebut lebih baik daripada sebelumnya. Nah, maka dibentuklah yang kita namakan dengan sistem manajemen kinerja. Nah, kemudian juga dalam mengembangkan kerangka kinerja, kita dapat membuat yang namanya program logic model, di mana di sini suatu kerangka atau diagram yang sistematik secara logika kita merancang suatu program dan menjalankan suatu program mulai dari sumber daya hingga untuk mencapai outcome yang diinginkan. Nah, jadi hasilnya di sini adalah diharapkan suatu program yang dihasilkan atau yang dirancang oleh suatu pemerintahan atau suatu organisasi ini dapat mencapai outcome yang diinginkan, yang impact positifnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.